Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeniusia Gisa Putri dengan NPM 234111171 dari kelas manajemen 23C. Jadi di video yang ke-6 ini saya akan menjelaskan tentang materi sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pengertian sumber daya manusia. Yang pertama, menurut William R. Trusser. Menurut William, dalam bukunya The Human Resource Glossarium, SDM merupakan orang-orang yang menjadi staf dan mengoperasikan sebuah organisasi di dalam perusahaan. Singkatnya, SDM merujuk pada semua orang yang dipekerjakan atau dengan kata lain yaitu karyawan. Yang kedua yaitu menurut Mattis dan Jackson. Adapun pengertian SDM menurut Mattis dan Jackson pada tahun 2006 adalah suatu rancangan dari beragam sistem formal dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk memastikan penggunaannya secara efektif dan efisien. Dengan demikian, tujuan perusahaan dapat tercapai. Berikutnya, menurut Sonny Sumarsono. Menurut Sonny Sumarsono pada tahun 2003 mendefinisikan SDM sebagai suatu usaha kerja atau jasa yang diberikan dengan tujuan melakukan proses produksi. Dalam arti lain, SDM adalah kualitas usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan jasa atau barang. Berikutnya, yang kedua yaitu fungsi SDM. 1. Sebagai tenaga kerja. Fungsi SDM yang pertama tentunya adalah sebagai tenaga kerja. Sebab, manusia memberikan jasa melalui kemampuan yang dimilikinya. Dari tenaga kerja manusia tersebut, maka perusahaan bisa menghasilkan sesuatu yang berguna untuk kemajuan operasionalnya. Yang kedua, sebagai pemimpin. Fungsi lain SDM adalah sebagai pemimpin. Ini karena jalannya suatu organisasi seperti perusahaan membutuhkan arahan, mulai dari tingkat atas hingga bawah. Yang terakhir yaitu sebagai tenaga ahli. SDM juga memiliki fungsi sebagai tenaga ahli dalam sebuah perusahaan. Kemampuan seseorang dalam beberapa bidang seperti teknologi atau ekonomi sangat penting untuk menunjang dan membangun perusahaan. Jika SDM yang dimiliki sebuah perusahaan ahli dalam berbagai bidang, dapat dipastikan perusahaan tersebut akan berkembang dengan pesat. Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan yang baik tentunya akan menghasilkan SDM berkualitas dan memiliki daya saing. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Yang terakhir, lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh dalam membentuk karakter manusia. Maka, dengan keadaan lingkungan yang baik, umumnya akan membentuk karakter manusia yang baik juga. Sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing. Dan yang terakhir yaitu manfaat pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama, membantu meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang kedua, efisiensi waktu dan tenaga. Yang ketiga, mengurangi angka kecelakaan kerja. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan dari karyawan. Yang kelima, meningkatkan karir karyawan dengan keahlian, keterampilan, dan produktivitas kerja sehingga lebih baik. Yang keenam, meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi. Yang ketujuh, meningkatkan daya saing perusahaan dan menekan biaya produksi. Kemudian membantu mengurangi kerusakan barang, hasil produksi dan mesin. Selanjutnya yang terakhir yaitu manfaatnya membuat sumber daya manusia yang ada semakin cakap dalam pengambilan keputusan yang lebih baik bagi perusahaan. Sekian dan terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.